Bayangkan ini, pagi yang mendung dan berkabut di tengah musim dingin. Tom bangun sedikit gugup menghadapi hari yang akan datang. Dia akan melakukan perjalanan panjang melalui perairan yang belum dipetakan. Kaptennya mengatakan bahwa mereka akan mencoba meninggalkan Inggris dan sampai ke Amerika. Dia sudah selesai berkemas untuk meninggalkan rumahnya ketika istrinya mengingatkannya untuk mengambil biskuit yang telah dia persiapkan semalaman. Yuk kita perbesar gambar biskuit ini. Bentuknya agak aneh kan? Ini disebut biskuit kapal dan secara harfiah merupakan biskuit yang dimakan para pelaut selama pelayaran panjang di laut. Biskuit kapal bisa bertahan bertahun-tahun tanpa menjadi basi. Memang kedengarannya mustahil, tapi rahasianya ada pada bahan dan metode pemanggangannya. Ketika para pelaut berangkat, mereka tidak tahu berapa lama mereka akan berlayar dan menginjakan kaki di daratan lagi. Jadi mereka harus siap dari segi makanan. Jika tidak, mereka bisa tewas karena kelaparan. Jadi para pembuat roti membuat biskuit ini. Adonan ini sebagian besar terbuat dari 3 bahan, garam, tepung, dan sedikit air. Gagasannya adalah agar adonan tetap sekaku mungkin, kemudian pembuat roti akan memasukkannya ke dalam oven selama berjam-jam pada suhu yang sangat rendah. Tujuan dari pemanggangan yang lambat ini adalah untuk menghilangkan semua kelembapan di dalam biskuit. Meski bukan seorang pelaut yang berpengalaman, kamu mungkin menduga bahwa kelembapan adalah musuh pengawetan makanan. Kelembapan membuat makanan menjadi berjamur dan menarik serangga, serta hewan lainnya. Ditambah lagi kapal adalah lingkungan yang sangat lembab, jadi biskuit ini harus melawan semua itu. Biskuit kapal bisa bertahan selama 6, 7, 8 tahun tanpa basi. Lubang-lubang kecil yang kamu lihat pada biskuit itu membantu mengeluarkan uap air selama proses memasak. Seorang pelaut seperti Tom yang berukuran tubuh sedang akan mendapatkan porsi 6 hingga 8 biskuit kapal per hari. Biskuit-biskuit itu sangat bergizi dan memuaskan rasa lapar seseorang. Ini adalah jenis makanan untuk bertahan hidup. Makanan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sangat enak, lezat, atau bahkan memberikan semua nutrisi yang kamu butuhkan. Hanya dasar-dasarnya saja. Apa kamu tahu seperti apa kehidupan di abad ke-18? Kalau kamu berpikir tentang kota seperti New York, hanya ada sekitar 18.000 orang yang tinggal di sana. Sebagai perbandingan, saat ini kota ini dihuni oleh lebih dari 8 juta orang. Saat itu, jika seseorang harus melakukan perjalanan dari New York ke Boston, tidak akan ada toko serba ada di sepanjang jalan, bahkan tidak ada jalan raya seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, orang-orang perlu membawa bekal makanan. Dan disinilah sup portable menjadi sangat berguna. Kalau kamu membayangkan sepanci daging dan sayuran yang mendidih, maaf, kamu salah. Sup portable itu keras dan kental, tampilannya seperti ini. Sup portable adalah sejenis kaldu yang dipadatkan, zat yang sangat kental yang pada dasarnya terbuat dari daging. Kalau dipikir-pikir, makanan ini mudah dibawa, ringan, dan tidak memakan banyak tempat. Tapi sup ini sangat sulit dibuat. Daging terbaik untuk membuat sup portable adalah daging yang mengandung banyak kolagen seperti kaki sapi. Dan rahasianya adalah memasak secara perlahan, tapi kamu nggak boleh lengah karena jika mendidih, kamu akan merusak semuanya. Saat memasak daging akan melepaskan rasanya ke dalam air di dalam panci. Dan setelah beberapa jam, dagingnya bisa diangkat. Air yang tersisa akan kaya nutrisi dan lemak. Dan setelah kamu merebusnya selama sekitar 18 hingga 24 jam, kamu akan mendapatkan zat gizi seperti gelatin. Setelah dingin, rebusan itu akan berubah menjadi semacam tablet. Sungguh menakjubkan melihat seluruh proses transformasi ini. Tapi tablet berwarna gelap ini benar-benar mengenyangkan loh. Dan untuk memakannya, kamu hanya perlu mencari air panas dan memasukkan tablet daging ke dalamnya. Semua nutrisi yang terkondensasi di dalamnya akan mencair dan kamu punya makanan yang hangat dan mengenyangkan. Berikut ini adalah pertanyaan jebakan untukmu. Tahukah kamu kenapa hamburger disebut hamburger bahkan jika tidak terbuat dari daging ham? Rupanya ini ada hubungannya dengan kota tempat pertama kali hamburger ditemukan, yakni kota Hamburg di Jerman. Tapi itu tidak seperti yang kita kenal sekarang. Mereka bahkan tidak menggunakan saus tomat, setidaknya bukan saus tomat yang kita gunakan sekarang. Tapi tahu nggak, ternyata selama ini ada jenis saus tomat lain. Meski kedengarannya aneh, pada abad
abad ke-18 orang-orang memakan saus jamur. Sebagai informasi, kalau kamu mencari kata kecap di beberapa kamus, artinya saus yang terbuat dari jamur. Gak ada hubungannya dengan tomat sih. Aku penasaran dari mana ya orang mendapatkan ide itu? Untuk membuatnya, kamu bisa menggunakan semua jenis jamur, bahkan bisa memakai shiitake kalau kamu mau yang mewah. Gagasannya adalah menghancurkannya, memasaknya, dan menambahkan banyak bumbu ke dalam campuran. Bumbunya adalah cengkeh, pala, jahe, lada, dan apa aja deh yang kamu inginkan. Dan kalau kamu penasaran dengan apa nenek moyang kita memakannya, aku punya satu kata untuk itu: daging. Orang-orang dulu akan menuangkan saus jamur di atas potong steak misalnya, seperti saus kuah atau semacamnya. Nah, kalau ini bikin kamu ngiler, aku punya kabar baik nih. Kamu masih bisa menemukan saus jamur di Inggris, cuma di Amerika Utara aja yang sepertinya sudah melupakannya. Keren ya? Lalu apa yang orang-orang dulu makan saat merasa tidak enak badan? Sekarang ini kita punya konsep makanan yang aku suka banget, makanan penghibur atau biasa disebut comfort food. Yaitu sesuatu yang dimakan saat kamu merasa sedih dan murung, tapi pada hari-hari ketika kamu merasa sakit, apa sih yang kamu makan? Aku sih langsung kepikiran sup hangat atau sesuatu yang bergizi dan ringan. Nenek moyang kita minum sesuatu yang disebut posset. Posset dapat digambarkan sebagai eggnog dengan beberapa manisan yang ditambahkan ke dalamnya. Resepnya dapat ditelusuri sejak abad ke-15. Minuman ini dianggap sebagai obat yang dapat diandalkan, bahkan Shakespeare menggunakannya sebagai racun dalam Macbeth. Aku punya kuis singkat lain untuk kamu nih. Kenapa ada ungkapan "the proof is in the pudding"? Ungkapan terkenal ini berarti bahwa kita hanya akan mengetahui nilai sebenarnya dari sesuatu setelah mengalaminya sendiri. Ungkapan ini mulai digunakan pada tahun 1600-an, tapi ada hal penting yang perlu diperhatikan di sini. Di Inggris, puding bukanlah makanan penutup manis yang dikenal banyak orang di Amerika. Sebaliknya, puding adalah hidangan yang gurih seperti pie. Bisa dibilang orang Inggris pandai mengubah hampir semua hal menjadi pie, mulai dari pie apel, pie labu, pie ayam, dan sebagainya. Nah, pada abad ke-18 mereka punya sesuatu yang disebut pie bistik daging sapi. Ini adalah hidangan yang sangat populer saat itu, tapi lama-kelamaan makanan ini tidak dibuat lagi. Makanan tradisional Inggris yang disebut steak and kidney pudding tentu masih ada, tapi ada berbagai macam bahan di dalamnya seperti kentang, wortel, dan saus kental. Hingga abad ke-19, orang-orang memakan versi sederhana dari hidangan ini yang pada dasarnya terbuat dari daging kaya rasa. Kata orang, sarapan adalah porsi makan yang paling penting dalam sehari. Kalau kamu di Amerika Serikat, kamu mungkin makan alpukat dengan roti panggang atau semangkuk sereal yang kaya rasa. Kalau kamu di Vietnam, kamu mungkin menikmati semangkuk sup kaldu hangat atau nasi. Tapi kalau kamu sarapan di Inggris di abad ke-18 atau bahkan Amerika Serikat, akan ada sesuatu seperti ini di piringmu. Ini adalah versi zaman dulunya daging asap dan telur, tapi dulu ini disebut collop dan telur. Menurut resep tradisional Hannah Glass dari buku masak paling terkenal saat itu, telurnya tidak digoreng atau direbus padat, melainkan direbus lembut. Dan daging asapnya mungkin tidak diproses seperti yang kita makan hari ini. Ada sedikit tambahan roti panggang di sampingnya. Begitulah awal yang sempurna untuk hari yang panjang.